Shalom, salam damai sejahtera bagi kita sekalian, juga bagi pendengar setia Renungan Ceria GKSBS. Semoga Bapak Ibu selalu diberkati. Bapak Ibu, renungan hari ini, tanggal 15 September 2020, diberi judul Warisan Yesus adalah Penerimaan. Firman Tuhan terambil dari Yohanes 19 ayat 25 sampai dengan yang ke-27. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya, Maria, istri Kleopas, dan Maria Magdalena. Ketika Yesus melihat ibunya dan murid yang dikasihinya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kemudian katanya kepada muridnya, "Inilah ibumu." Dan sejak saat itu murid itu menerima dia di dalam rumahnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, warisan Yesus adalah penerimaan. Dalam konteks Injil Yohanes tentunya, kita sangat menyadari bahwa Injil Yohanes bercerita tentang sesuatu yang berbeda dari keempat Injil sinoptik lainnya. Injil Yohanes ingin bercerita tentang warisan bagi para murid. Diawali dari ayat pertama sampai dengan yang terakhir, Yohanes ingin berbagi tentang momen menjadi murid Yesus, atau momen menjadi orang-orang yang percaya kepada Yesus, mengenal betul tentang Injil, dan selalu diingatkan bahwa menjadi murid Yesus itu harus baca juga kitab Yohanes. Karena murid Yesus di kitab Yohanes identik dengan orang yang selalu diingatkan, bahkan sampai 3 kali, bahkan sampai banyak. Nah, di momen ini ketika Yesus di kayu salib, proses terakhir sebelum sampai pada kematiannya, menariknya, Yohanes menceritakan tentang ibu Yesus dan para murid yang dikasihinya di bahasanya. Yesus berkata kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Kepada para murid, "Inilah ibumu." Dan dengan demikian, Yesus membuat sebuah warisan terakhir bahwa hiduplah untuk saling mengasihi, saling menerima, dan kasih itu yang menguatkan. Bahwa sekalipun ibunya Yesus adalah orang lain, bukan sedarah, tapi di dalam Yesus mereka bisa menjadi saudara, bisa saling melayani, saling melengkapi, saling membangun, saling memberi, dan yang paling utama adalah saling menerima. Itu yang ingin Yohanes ceritakan, atau dalam Injil Yohanes bagikan dalam kehidupan kita. Menjadi para murid itu sama seperti bagian dari kehidupan Yesus. Tentu kita adalah satu bagian dalam kehidupan Yesus. Bahwa ketika Bapak Ibu bertemu dengan saya, bertemu dengan orang-orang Kristen lain di dalam sebuah gereja, seharusnya warisan ini yang kita tinggalkan. Maksudnya warisan yang ditinggalkan Yesus ini yang kita kerjakan, yaitu penerimaan. Sudahkah di gerejamu ada penerimaan? Sudahkah di gerejamu orang-orang sangat terbuka untuk mengasihi, atau malah sebaliknya? Dan ketika kita bisa melihat di dalam gereja kita, orang-orang di dalamnya penuh dengan kasih, orang-orang di dalamnya penuh dengan penerimaan, tentu semangat ini yang bisa kita lihat dalam sebuah gereja yang ingin diwariskan oleh Yesus. Ketika orang-orang ditinggalkan oleh Yesus pada sebuah kematian, mereka hidup pada zona, atau saat ini juga, sampai saat ini juga di masa yang akan datang, Yohanes ingin bercerita gerejanya Yesus itu adalah penerimaan.
Orang-orang berkumpul dalam sebuah persekutuan yang saling menerima satu dengan yang lainnya. Kita dari latar belakang yang berbeda. Kita semua tidak ada yang sama, bukan saudara bahkan. Tapi di dalam Kristus kita menjadi saudara. Di dalam Kristus kita menjadi satu kasih-Nya. Dan di dalam Kristus, oleh Paulus, kita disebutkan untuk punya satu visi, satu misi yang sama, karena Yesus sebagai kepala gereja. Tapi yang bisa terlihat betul-betul adalah, sudahkah gerejamu punya penerimaan itu? Sudahkah ibadahmu menghidupkan penerimaan itu di dalam gereja? Kalau belum, ayo kita kerjakan. Dan bagi GKSBS, bulan Oktober nanti kita akan sidang sinode yang ke-12 di Klasis Metro. Ketika banyak hal terjadi dalam kehidupan bergereja kita, gereja demi gereja mungkin tidak saling melihat, tapi kita percaya kita satu tubuh yang sama, GKSBS, dan satu tubuh yang sama karena Yesus adalah kepala gereja. Kalau ada problema yang luar biasa terjadi, ingatlah siapa yang membangun kita, Yesus. Ingatlah bahwa di dalam gereja kita serahkan kepadanya untuk dibentuk. Maukah kita mau untuk dibentuk seturut dengan kehendak Allah Bapa? Maka gerejamu akan baik-baik saja. Katanya GKSBS begini begitu. Ayo kita kembalikan kepada Tuhan. Dengan apa? Dengan kita menerima. Dengan kita bisa memahami orang lain yang mungkin berbeda pendapat dari kita. Dengan kita bisa menunjukkan kasih kepada mereka. Kita berdebat, kita membangun gereja. Saya percaya setiap orang yang berdebat, setiap orang yang bisa memiliki ide, itu punya pandangan kasih yang berbeda. Berbeda kalau orang itu memang tidak memiliki kasih dalam gereja. Pasti akan terjadi chaos atau kekacauan. Tapi kita sebagai umat yang percaya kepada Yesus Kristus, ingatlah warisannya. Penerimaan satu dengan yang lainnya. Mari kita saling menerima, saling membangun, saling menghidupi persaudaraan di dalam Kristus. Dimanapun kita berada, Bengkulu, Jambi, Palembang, Lampung, hiduplah dalam penerimaan. Mari kita buat gereja kita menjadi gereja yang mampu menerima, menjadi tempat damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati.